Saudara, Mabes Polri meningkatkan status hukum kasus hoax yang disebar yang membuat hoax polisi menjadi buzzer untuk mendukung pasangan nomor urut. 232 berita bohong terkait dengan COVID-19 ini. Menkominfo. Halo kawan-kawan, selamat datang di konten Opiniku. Ya mungkin buat kalian-kalian yang bertanya ini sebenarnya konten apa? Ya, ini konten adalah konten yang berorientasi pada tugas, di mana kebetulan kita kedapatan tugas untuk membuat video atau film yang kita akan bicarain atau ngomongin tentang keresahan kita bersama di proses diskursus di masyarakat. Nanti video ini akan berisikan 4 panelis, termasuk gue sendiri. Kita ngomongin tentang hal-hal yang menurut kita perlu dibicarakan dan perlu kita permasalahkan agar kedepannya bisa diperbaiki. Video ini juga santai aja, ini bukan video yang serius-serius banget. Ini video yang bisa buat jadi teman kalian makan, buat teman kalian tidur, ataupun teman kalian ngopi atau lagi ngerjain tugas yang lain-lainnya lah. Jadi tanpa berlama-lama lagi, selamat menikmati. Inilah opini. Ngomongin musik, kata teman-temanku sih, aku itu fansnya Festivalis katanya. Tapi menurutku lebih tepatnya itu aku suka dengerin lagu-lagunya aja sih. Kalau sampai sebegitu fans beratnya sih enggak juga. Seorang fans atau ya sekedar suka lah. Kalau ditanya pengen gak sih ketemu, pengen gak sih kerjasama bahkan ya pengen lah. Kebetulan beberapa bulan lalu itu aku dapat kesempatan sama teman-temanku buat nyelenggarain konser di SMA aku. Nah, konser ini ya buat aku yang paling menarik ya, bisa ngundang Festivalis dan satu lagi Gergeng. Konser ini gak begitu gede, gak begitu terkenal, tapi buat aku konser ini wah. Selain ada Festivalis, konser ini bisa ngundang ribuan orang. Itu yang bikin menarik buat aku. Harusnya itu sebuah pencapaian yang layak dirayakan dong sama teman-teman panitia, terutama teman-teman panitia ya. Nah, tapi sialnya harusnya merayakan dikotorin tuh sama berita-berita. Ya orang bilang sih nyebutnya hoax. Kalau aku pribadi nyebutnya konyol. Kenapa konyol? Ya dilihat dari apa sih emang isunya, apa sih beritanya yang nyebar itu benar-benar bikin aku hahaha. Sebegitunya loh aku nanggepin berita itu. Hoax atau berita-berita yang gak jelas itu kan sumbernya dari mulut ke mulut, biasalah.
Nah, katanya itu dari teman-teman panitia atau teman-teman internal Semagu, teman-teman SMA aku itu ada yang lihat bahwa salah satu personel dari satu band yang tampil itu selesai manggung dikerumunin banyak orang. Nah, yang jadi berita ini semakin digoreng, itu terjadi pelecehan seksual di situ. Kan kecewa sebagai panitia berhasil nyelenggarain konser dan ngundang ribuan orang, bisa kotor, rusak citranya dengan berita-berita yang gak masuk akal. Dilecehin bahkan. Beritanya sih kayak gitu. Tapi tunggu dulu teman-teman. Itu semua adalah hoax. Kok bisa? Apa emang karena aku pribadi sebagai panitianya terus melindungi dengan kata itu hoax kok? Enggak dong. Sebenarnya simple cara mengetahui itu berita hoax atau emang benar valid. Tapi sebelum sejauh itu, kalian harus tahu apa itu hoax. Simpelnya kita tahu hoax adalah informasi yang salah atau faktanya itu justru berkebalikan. Nah itu, biar kalian nggak bertele-tele memahaminya. Nah, cara supaya kita tahu itu dengan menganalisis teman-teman. Ada 5W dan 1H. Tapi aku nambahin yang nggak kalah penting, yaitu sumber. Pertama nih, apa? Apa sih kejadiannya? Kemudian kapan? Ini membahas waktu. Di mana tempat kejadiannya? Siapa? Siapa sih yang bersangkutan, yang berkecimpung di situ? Biar kita nggak salah paham. Oh, orang ini, orang itu. Kenapa? Apa sih penyebab dari kejadian itu? Alasannya apa? Bagaimana? Bagaimana ini yang menurutku pribadi sangat penting. Karena kronologisnya itu terletak di bagaimana ini. Bagaimana sih kejadiannya? Kadang itu hal yang paling signifikan membuat hoax. Nah, aku nambahin ya satu lagi tadi, sumber. Nah, sumber ini emang gampang banget sih bikin hoax. Dari mulut ke mulut ya terutama. Katanya ini, katanya itu. Aku dengar dari sini, dengar dari itu. Alah. Tapi dari semua itu tadi, kenapa bisa sejauh ini? Digitalisasi di dunia berkembang dengan sangat cepat, terutama di negara kita sendiri, Indonesia. Di Indonesia ini ada 215 juta pengguna internet dengan persentase 72% pengguna aktif sosial media. Tentunya perkembangan digitalisasi yang semakin pesat ini harus dibarengi dengan tingkat adaptasi masyarakat yang sangat tinggi. Namun faktanya di Indonesia ini belum ada inkoherensi antara perkembangan digitalisasi dan tingkat adaptasi masyarakat yang tinggi. Hal itu dapat menimbulkan adanya informasi yang rancu dan mengindikasikan hoax yang timbul di masyarakat. Fakta yang menjadi kekhawatiran kita bersama, menurut Kominfo, ada
12.500 hoax yang tersebar di Indonesia dalam jangka waktu 2018 hingga 2024. Di tahun 2023 aja ada sekitar 1.615 hoax yang diantaranya tersebar di sosial media seperti TikTok, Instagram, YouTube, maupun di Twitter. Hoax itu biasanya berupa persoalan mengenai kesehatan, politik, serta penipuan. Menjelang pemilu di tahun 2024, Kominfo mendeteksi hampir 50% hoax yang tersebar di sosial media berhubungan langsung dan membahas mengenai isu pemilu. Entah itu narasi negatif atau hanya pencitraan belaka. Selain itu, menurut Mavindo, di awal tahun 2024, hoax lebih sering beredar dalam bentuk video, seperti pada sosial media TikTok maupun YouTube. Nyatanya, video itu terbukti lebih efektif dalam mempengaruhi emosi dan persepsi orang. Setelah saya melakukan riset terhadap siswa-siswi sebagai objek observasi, saya menemukan fakta bahwa 4 dari 5 orang belum sepenuhnya paham mengenai apa itu hoax dan dampak yang ditimbulkan oleh hoax tersebut. Devita, aku mau tanya dong, gimana cara kamu bedain itu berita hoax atau bukan? Soalnya tuh udah viral banget nih di medsos, jadi bener nggak sih? Oke, terima kasih. Sani, aku mau tanya dong, gimana sih cara kamu bedain itu berita hoax atau bukan? Cara bedain berita hoax atau bukan ya, kalau menurutku sih, kalau sumber dari X mah udah pasti valid, soalnya kan banyak yang komen. Oke, terima kasih. Aktin, sebentar dong, aku mau tanya, gimana sih cara kamu bedain berita itu berita hoax atau bukan? Bedain berita hoax atau bukan? Kalau gue sih ya biasanya kalau udah ada tulisan berita terkini itu udah pasti akurat dan yang paling update. Udah gitu doang. Oke, terima kasih. Quinta, bentar dong, mau nanya. Gimana cara kamu bedain itu berita hoax atau bukan? Anissa, aku mau tanya dong, gimana sih cara kamu bedain itu berita hoax atau bukan? Temen aku yang share, jadi aku percaya aja deh sama dia, soalnya dia anaknya pintar banget. Berita. Kalau aku sih biasanya dilihat dulu dari sumbernya. Terus kalau misal emang sumbernya terkenal lah, terus bisa dipercaya, bisalah dipastiin kalau berita itu valid. Oke, terima kasih. Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa terjadi inkoherensi antara perkembangan teknologi informasi dengan tingkat pemahaman masyarakat akan fungsinya. Salah satu hal yang paling luar biasa perkembangannya atau yang paling pesat perkembangannya itu adalah iptek, teman-teman. Iptek itu spektrumnya banyak, mulai dari manufaktur, mulai dari pabrik dan informasi. Salah satu yang bakal jadi perbincangan kita kali ini adalah sektor informasi, Pak. Kenapa? Karena baik lagi ya, karena kita bahas hoax, jadi kita berfokus pada spektrum perkembangan informasi. Manusia sendiri itu sudah melewati kurang lebih 3 era perkembangan teknologi, Pak. Yang pertama itu adalah era agraris, di mana manusia mulai memahami gimana caranya berladang, gimana caranya berternak, gimana caranya bertani. Kemudian berpindah lagi ke era industri, di mana manusia mulai tahu gimana cara memanfaatkan sektor manufaktur dan membangun pabrik, kemudian membuat sebuah produk. Dan sekarang, era yang kita jalani saat ini, itu adalah era informasi, di mana harga bandel data itu lebih mahal daripada barel minyak. Selamat datang di era informasi.
Ya namanya kita ngomongin soal ilmu perkembangan teknologi spektrumnya informasi, kita nggak bisa jauh-jauh dari namanya internet, Pak. Kenapa? Karena baik lagi, seperti yang kita tahu, internet itu adalah penghubung dunia yang juntrungannya sebenarnya nggak jelas juga kemana dan nggak ada yang menguasai, Pak. Atau kita semua menguasai. Nah, menariknya adalah kita balik ke digitalisasi. Digitalisasi Indonesia itu udah mencapai lebih 70%. Tapi permasalahannya, masih terjadi kesenjangan-kesenjangan yang mengakibatkan banyaknya disinformasi, terutama di jagat sosial media. Inkoherensi antara perkembangan teknologi dengan pemahaman masyarakat tentang cara penggunaannya ini masih inkoheren, Pak. Jadi nggak berimbang gitu. Nah ini jadi tugas kita bersama gimana caranya biar kita bisa membantu masyarakat nge-boost atau ningkatin pemahaman mereka terhadap penggunaan teknologi. Tapi di sisi lain ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, Pak. Salah satunya adalah media-media digital atau media-media konvensional yang beredar di sosial media maupun secara konvensional tersebar di masyarakat. Kenapa? Karena baik lagi banyak media dari kita itu mereka adalah cerminan dari kita sendiri, dari masyarakat sendiri. Masyarakat yang mudah digiring opininya. Ini jadi makanan sehari-hari media, Pak. Karena dengan gitu mereka dengan mudah mendapatkan atensi kita dan memutarbalikkan fakta ataupun menggiring opini kita mengarah ke hal yang entah itu positif atau negatif. Mungkin kita balik dulu ke spektrum masyarakat itu tadi. Kita breakdown dulu sebenarnya masalah apa sih yang ada di masyarakat. Pemikiran biner seperti yang gue sebutkan tadi, ini adalah sebuah pemikiran yang sangat destruktif. Kenapa? Pemikiran biner itu kondisi di mana ketika kita mengkategorikan atau menarik kesimpulan dari sesuatu hanya kepada dua hal, biner, dua. Nah, misalnya gue kasih contoh simpelnya adalah ketika gue memuja Jokowi, gue adalah cebong. Ketika gue memuja Jokowi, gue adalah kampret. Ketika gue memuja Anies, gue adalah anak abah. Pemikiran-pemikiran gini satu hal yang berbahaya, Pak. Kenapa? Karena baik lagi, dunia tuh nggak sesimpel itu. Gitu. Harus ada empirisme dan fakta-fakta yang perlu diriset sampai akhirnya kita bisa menarik kesimpulan dari hal-hal yang kita dapatkan. Permasalahannya, masyarakat kita masih belum bisa menerapkan pola berpikir yang seperti itu. Akhirnya kita dimanfaatkan. Melalui apa? Ya salah satunya adalah melalui hoax. Nah, selain soal pemikiran masyarakat yang biner, masyarakat kita itu juga masih cenderung konservatif, Pak, di mana pola pikir mereka tuh masih terpengaruh sama hal yang sifatnya a priori, jadi ditinggalin tuh dari nenek moyang terus dipercaya. Kita nggak bisa menolak fakta bahwa ada loh orang-orang yang masih percaya tentang jaran goyang ataupun tentang santet ataupun hal-hal yang berbau mistik lainnya, dan itu terjadi di sekitar kita. Hal-hal seperti ini juga yang membawa kita menuju devaluasi kualitas dalam berpikir dan akhirnya mempengaruhi kita dalam menarik kesimpulan dari informasi yang kita dapat. Dan ya baik lagi, ini bisa jadi makanan enak buat media-media. Solusi yang bisa gue tawarkan ke pemerintah ataupun ke elemen masyarakat itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari edukasi, Pak. Kenapa? Ya karena kita harus memahami bahwa sebagus-bagusnya sistem, kalau orang-orang yang nggak ngerti cara pakainya, sama kayak terjadi digitalisasi tadi, itu nggak ada gunanya gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah masyarakat diedukasi dulu, Pak. Masyarakat diubah dulu dari kebiasaannya berpikir pragmatis dan malas membaca literasi ataupun berpikir, kita ubah dulu biar mereka mau membaca, mau berpikir kritis, mau mencari fakta-fakta empiris agar ketika mereka menyimpulkan sesuatu dari informasi yang mereka dapatkan, itu kesimpulannya bisa bagus. Nah, ngomong soal edukasi, sebelum kita berjalan lebih jauh, kita harus paham dulu, Pak. Edukasi yang efektif itu gimana? Gitu. Karena dari dulu, pemerintah tuh udah gencar, memang edukasinya tuh udah baik dan gencar. Cuma hasilnya nggak pernah ada, gitu. Hasilnya nol besar. Kenapa? Karena pemerintah nggak observasi dulu, Pak. Pemerintah nggak tahu sebenarnya masyarakat tuh gimana sih caranya biar dikasih tahu tuh manut, gitu. Biar dikasih tahu tuh ngikut, gitu. Caranya tuh gimana, gitu loh. Mereka nggak mau observasi, mereka merasa bahwa udahlah kita tahu ini masyarakat kita,
asal ngasih orang buat dilempar ke desa, lempar ke kelurahan, kecamatan, pelatihan, dan lain-lain, tapi hasilnya nggak pernah ada. Jadi yang harus dilakukan adalah observasi dulu, Pak. Observasi dulu gimana caranya biar masyarakat ini mau ngikut apa yang dikatakan sama kalian, para pemerintah, para pemangku kekuasaan. Nah, salah satu cara, setelah gue observasi, salah satu cara yang mungkin efektif untuk melakukan edukasi ke masyarakat adalah dengan menyewa influencer, Pak. Kenapa bisa gue bilang kayak gitu? Karena faktanya kemarin Juni di tahun ini, tahun 2024, kita kecolongan 600 miliar rupiah dari judi online. Yang ternyata setelah diriset, itu hasil dari orang-orang yang terpengaruh influencer atau live streamer yang promote judi online. Kita bisa menarik sedikit kesimpulan dari situ bahwa kekuatan influencer dan live streamer itu sangatlah luar biasa. Dan itu patut dijadikan sebuah senjata, dijadikan sebuah pegangan pemerintah. Dengan begitu, caranya pemerintah harus bisa nge-guide influencer atau live streamer. Kita juga nggak lupa beberapa tahun lalu, mungkin di tahun 2017-2018 kayaknya, pas itu banyak banget youtuber-youtuber yang diundang ke istana sama Bapak Joko Widodo, dan foto-foto juga di sana. Tapi sampai sekarang kita juga nggak tahu juntrungannya gimana, kita nggak tahu mereka sebenarnya aksinya apa gitu. Tiba-tiba sekarang dapat kesempatan lagi Raffi Ahmad jadi staf kepresidenan. Cukup lucu, karena di luar kapasitas dia. Tapi kita nggak akan ngomongin itu, balik lagi ya. Kita ngomongin soal gimana caranya pemerintah bisa nge-guide influencer ini untuk menindaklanjuti perihal hoax. Ya caranya gampang. Pemerintah punya duit, duitnya dialokasikan untuk membayar influencer, influencernya dapat duit, dapat profit, dapat viewers juga, viewersnya dapat edukasi. Edukasinya apa? Ya jangan percaya sama hoax. Saring dulu informasi-informasi yang kalian dapatkan. Riset dulu, cari dulu fakta empiris yang ada. Itu caranya, Pak. Dan gue yakin ini bukan suatu hal yang sulit untuk dipahami. Lu nggak perlu jadi dokter, lu nggak perlu jadi PhD untuk bisa memahami logika berpikir ini. Jadi gue harapkan pemerintah bisa melakukan ini. Dan tentunya teman-teman semua. Oke, sebenarnya melalui video ini gue mengharapkan partisipasi kalian semua, teman-teman. Kalian dari elemen pelajar maupun mahasiswa atau siapapun yang nonton video ini, gue berharap bahwa dengan gue dan teman-teman gue membuat video ini dapat mempersuasi kalian, mengajak kalian untuk bisa memerangi hoax. Karena ini udah jadi problem yang sangat lama, dan our governance seems to be failed to fight this. Jadi ini juga perang kita. Kita nggak bisa biarin pemerintah kita berjuang sendirian, walaupun ini seharusnya jadi tanggung jawab mereka, tapi ya kita tahu semua banyak faktor yang menghalangi kinerja yang baik dari mereka. Tapi kita nggak bahas itu, kita baik lagi. Ya ayolah gitu, maksud gue, ayo kita bergerak gitu. Kita lawan hoax ini. Sebagaimana yang telah disampaikan panelis kami sebelumnya, bahwa hoax berisi informasi yang bertujuan untuk menipu dengan cara memutarbalikkan fakta atau menyajikan informasi yang susah diverifikasi kebenarannya. Hoax menjadi masalah serius di zaman sekarang ini yang berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. Jika lebih kita cermati, terlihat bahwa hoax lebih dari sekedar informasi palsu yang menyebar di media sosial maupun internet. Seringkali hoax berakar dari kesalahan dalam cara berpikir atau biasa dikenal dengan logical fallacy. Faktor lain yang menyebabkan penyebaran hoax antara lain yaitu banyak orang suka membagikan informasi tanpa mengecek ulang kebenarannya. Biasanya demi kesenangan semata atau biar terlihat aktif di media sosial. Selain itu, ada juga
yang menyebarkan hoax demi keuntungan seperti buzzer yang dibayar untuk memanipulasi opini publik. Selain itu, hoax seringkali memanfaatkan emosi seperti rasa takut, rasa marah, sehingga orang cenderung percaya pada informasi tersebut dan menyebarkannya tanpa pikir panjang. Bias konfirmasi juga memperparah keadaan, Pak. Kenapa? Karena dengan konfirmasi tersebut, orang-orang cenderung percaya pada informasi-informasi yang sejalan dan sesuai dengan pandangan mereka, walaupun itu salah. Kurangnya cek fakta dan rendahnya literasi bikin hoax makin gampang menyebar. Kemalasan berpikir dan kurangnya pengetahuan mengakibatkan banyak orang cenderung percaya pada informasi tanpa memeriksa kembali kebenarannya. Hal ini terjadi karena kepercayaan diri lebih tinggi daripada bukti objektif. Banyak orang mempercayai informasi-informasi yang sejalan dan sesuai dengan pandangan mereka. Selain itu, kurangnya keterampilan analisis dan literasi di negara kita turut memperburuk situasi, yang dimana orang-orang cenderung percaya akan hal-hal yang berasal dari sumber-sumber yang dianggap terpercaya atau populer. Hal ini berkaitan dengan kesenjangan bagaimana kita mengolah informasi di digital, Pak. Kenapa? Karena dengan adanya orang-orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan, itu bisa mempengaruhi bagaimana cara mereka menganalisis suatu informasi. Sehingga orang-orang yang tadi itu cenderung bisa sangat rentan terhadap pengaruh hoax. Oke, jadi faktor-faktor itu tadi menekankan bahwa pentingnya keterampilan dalam mengolah informasi media sosial sangat penting untuk mengurangi penyebaran hoax. Untuk itu penting bagi kita untuk meningkatkan keterampilan dalam mengolah literasi digital dengan tidak hanya menerima informasi tersebut, tapi juga memverifikasi ulang kebenarannya. Dengan meningkatkan kesadaran tersebut, kita bisa mengurangi penyebaran hoax yang bisa merusak kepercayaan publik. Untuk itu, mari kita kembangkan lagi keterampilan kita untuk mengolah informasi tersebut dengan tidak membiarkan kemalasan berpikir kita untuk masuk dan menjadi sarang penyebarannya hoax. Jadi, untuk kalian semua yang menonton video ini, ingat, satu peluru bisa membunuh satu orang, tapi satu saja berita hoax bisa menjerumuskan banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa. Tan Malaka pernah menuturkan bahwasanya jika kaum terpelajar merasa dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk melebur kepada masyarakat yang hanya bekerja menggunakan cangkul dan cita-citakan hal-hal yang sederhana, maka sebaiknya pendidikan itu tidak pernah ada. Poin yang coba kami sampaikan dalam video ini adalah permasalahan ini sudah terlalu lama dan percabangannya sudah terlalu banyak, Pak. Dan yang menjadi hal yang lebih parah lagi adalah orang-orang yang kita harapkan dapat mengekat atau menyetop penyebarannya itu justru malah hinggap di situ dan hidup dari situ. Maka dari itu, saya dan teman-teman di sini mengajak kalian semua yang menonton video ini untuk ayo kita berjuang bersama, kita lawan ini agar kedepannya kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Begitu saja yang dapat kami sampaikan, semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka, kalian boleh like, share, dan subscribe. Komersil banget, tapi gak apa-apa. Mungkin kalau ini bisa tembus sampai 2000 views, kita bakal bikin video lagi deh. Ya mungkin itu dulu teman-teman. See ya, sampai jumpa di video berikutnya.